Hoak, zikir dan doa bisa melancarkan rizki. Pembodohan umat yang benar adalah bekerja. Bekerja keras itulah yang bisa melancarkan rizki, memudahkan rizki, bisa menjadi orang sukses, orang yang kaya raya. Oleh sebab itulah, apabila kita menemui orang yang berkomentar seperti ini, maka simaklah jawaban kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika ada orang yang berkata hoak, zikir dan doa bisa memudahkan rizki, hal itu pembodohan umat, karena yang memudahkan rezeki adalah bekerja. Maka maukah kita doakan bersama-sama? Orang yang berkomentar seperti ini kita doakan bersama-sama agar rezekinya sempit dan sulit, hidupnya susah, sengsara dan menderita, masa tuanya terlunta-lunta. Jika dia tidak mau didoakan seperti itu, maka berarti dia munafik. Mengapa munafik? Karena satu sisi dia tidak percaya pada efek positif zikir dan doa. Namun pada satu sisi yang lain, dia takut pada efek negatif dari zikir dan doa. Nah, inilah beberapa komentar yang kami dapati di dalam beberapa konten video kami. Ada orang-orang yang berkomentar begitu, hoak, zikir dan doa bisa memudahkan rizki, jangan membodohi umat, begitu. Ini pembodohan umat, konten pembodohan umat. Jika ingin zikirnya, rizkinya lancar, banyak melimpah ruah, maka enggak usah mengandalkan zikir dan doa, tetapi bekerjalah. Bekerja, itulah kunci sukses. Orang bisa mendapatkan rizki secara mudah dan lancar. Nah, ini ada dua hal nih yang perlu kita pahami. Mungkin orang yang berkomentar itu orang Islam atau juga mungkin orang non-Muslim. Bisa saja orang Muslim, bisa saja orang non-Muslim. Nah, kalau orang non-Muslim, ya sebenarnya nggak apa-apa kalau dia tidak percaya adanya zikir dan doa. Tetapi orang-orang non-Muslim sendiri seperti agama Katolik, Kristen, agama Yahudi, bahkan agama Hindu Buddha pun, mereka rata-rata juga meyakini adanya doa, kekuatan doa. Jadi orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu juga percaya, mempercayai adanya kekuatan doa. Nyatanya mereka sering berdoa, mendoakan orang lain, mendoakan dirinya sendiri. Nah, kalau misalnya kemungkinan yang kedua, yaitu orang Islam misalnya, ada orang Islam yang berkomentar seperti itu, enggak usah mengandalkan zikir dan doa, itu hoak, artinya pembodohan, dusta, bohong, pembodohan kepada umat. Jangan ngajari umat berandai-andai, hanya zikir dan doa saja mana mungkin rezekinya bisa lancar, bisa deras, hartanya bisa sangat banyak melimpah ruah, enggak mungkin. Yang benar adalah bekerja. Nah, kalau seandainya orang Islam, kita jawab begini, pernahkah kita ini bekerja keras, peras keringat banting tulang? Nah, kalau kita pernah, apakah dari hasil kita ataukah memang benar-benar dari Allah? Coba kita renungkan.
Kalau memang rumusnya orang ingin rezekinya lancar, kemudian deras datang dari arah mana saja, ya seharusnya tukang bangunan yang setiap hari membangun itu kan panasan. Panas-panas itu mulai dari pagi sampai sore. Dijemur kepanasan, kalau hujan kehujanan. Apakah mereka rezekinya deras lancar? Ya enggak kan. Sedangkan ada orang-orang yang kerjanya santai-santai. Santai-santai tetapi rezekinya deras, lancar datang dari arah mana saja. Oleh sebab itulah rumus bekerja itu tidak menjadi patokan, tidak menjadi jaminan bahwa rezeki akan lancar. Karena rezeki itu memang benar-benar anugerah dari Sang Maha Pencipta. Nah, karena rezeki itu anugerah dari Sang Maha Pencipta, maka kita pancing, kita minta dengan zikir dan doa. Nah, kalau orang Islam tidak percaya zikir dan doa, lalu bagaimana? Apa yang dilakukan? Sedangkan sholat itu adalah doa. As-sholatu hiya ad-doa. Sholat itu sendiri doa. Di dalam sholat banyak sekali zikir. Kalau orang Islam sudah tidak percaya zikir dan doa, lalu apa yang dilakukan? Hanya mengandalkan fisiknya saja, hanya mengandalkan raganya saja, ya akan dibiarkan oleh Allah. Dibiarkan oleh Allah, peras keringat, banting tulang, kerja siang malam, capeknya luar biasa, tetapi rezekinya belum tentu lancar. Berbeda dengan orang-orang yang senantiasa bertaqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah setiap saat, membaca sholawat setiap saat, memperbanyak zikir dan doa, maka rezekinya akan lancar. Cobalah. Buktinya mana lo? Buktinya kita bisa lihat para kiai-kiai yang alim alamah. Para kiai yang alim alamah itu nggak pernah kerja keras, peras keringat, banting tulang, tetapi rata-rata rumahnya juga bagus, makan setiap hari cukup, bahkan kadang-kadang istrinya lebih dari satu juga dikasih makan semuanya. Itu bukti contoh. Apakah para kiai itu digaji seperti pendeta? Tidak. Pendeta digaji dari jamaatnya, dari gerejanya dapat gaji. Tetapi kalau kiai nggak ada. Ustadz-ustadz itu nggak ada yang gaji. Nah, kalau misalnya ceramah ada yang ngasih amplop misalnya, itu paling ya sekedarnya. Nggak ada target haji setiap bulan sekian nggak ada. Itu di Indonesia. Tetapi nyatanya di Indonesia ini banyak kiai, banyak ustadz, banyak ulama, banyak orang-orang yang hidupannya santai-santai, tetapi rezekinya lancar datang dari mana saja. Ini membuktikan bahwa zikir dan doa itu sangat punya pengaruh yang luar biasa. Contoh lagi lah kalau mendengar kisahnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu enggak kerja keras, banting tulang, peras keringat, ya enggak, santai-santai Nabi Sulaiman itu. Yang kerja siapa? Jin-jin itu, ya tentara-tentaranya bekerja. Akhirnya Nabi Sulaiman menjadi orang yang kaya raya. Demikianlah jawaban kami, semoga manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.